kasus di banding untuk melihat satu kasus yang benar-benar terjadi di lokasi PLTA. Bagaimana kehidupan masyarakat di sekitar PLTA setelah PLTA itu jadi? Biar Bapak lihat sendiri dengan mata kepala, saksikan sendiri bagaimana melarat dan sedihnya kehidupan mereka. PLTA tidak pernah memberikan dampak yang enggak pernah terbayang dampaknya itu. Hanya yang terbayang FP. Ya sama dengan kita pikirkan tadi kilang padi itu. Nah, dari kakeknya bisa turun ke cucunya sekarang. Berapa generasi sudah? Begitu nanti cucunya sekarang ini mengambil uang 1,5 miliar ganti rugi, tidak bisa diturunkan uang 1,5 miliar itu ke cucunya lagi. Sedangkan kakek dengan modal mesin giling itu bisa turun hari ini ke anak cucu. Dan dia bisa sekolah, Pak. Bisa sekolah, bisa semuanya. kakek, bapak, sudah 3 generasi juga. Dan generasi berapa anak yang bisa hidup di situ? Dan apa yang bisa Mungkin sekolah, makan, udah satu kampung. Berarti itu gini tuh Bang ya. Di sini ditutupi pemerintahan berarti sama Mukil. besar sekali tadi. Ditutup berarti ini. Kemudian Kemudian dia. yang perlu Bapak mungkin pikirkan, misalnya ada satu bargaining yang perlu dipikirkan untuk lama, bukan untuk kita hari ini. Misalnya, oke kita bilang karena kemampuan pendidikan kita sangat terbatas, masyarakat dan warga kita ini. Yang jelas nanti ada kompensasi misalnya beasiswa. Beasiswa untuk anak-anak di sekitar sini yang harus ditanggung perusahaan itu, yang harus ada kontrak di atas hitam putih dengan mengenai. Coba kalau kita ambil uang hari ini segini, sebentar dia udah habis. Di sekolahnya ke elektro anak-anak kita di sini. Jangan dicari kerja untuk hari ini. Itu buruh kasar, nggak minta kerja aku, nggak mesti ada perusahaan di sini, bapak ada perusahaan di semua itu buruh kerja bisa. Nggak mesti dengan adanya PLTA sini. Tetapi ya kita inginkan masa depan untuk anak-anak cucu kita. Maka saya katakan tadi, kalau bapak mengatakan 10 tahun bisa sawah itu seperti hari ini. Proses dari buka hutan baru, jadikan sawah, 10 tahun baru bisa bajak dengan kuda. Cukuplah dengan uang 10 juta ini diganti rugi ini? Kan tidak cukup. Sudah cukup bapaknya menderita dalam hal membuat sawah. Jangan sampai anaknya nanti menderita juga untuk buat sawah baru. Ini yang harus Bapak pikirkan untuk masyarakat di lingkungan Bapak. Sebenarnya masyarakat Bapak ini sangat luas. Maka kita bilang tadi, itu air milik pemerintah. Itu milik pemerintah yang milik Bapak. Bapak sebagai ketua adat di sini. Bapak sebagai imam mungkin di sini. Tanggung jawab Bapak, salah Bapak bergerak, sekian banyak orang korban. Bapak jangan pikirkan sama seperti yang dipikirkan pemilik kilang tadi. Oke, kita jual segala macam, tutup segala macam. Tetapi nggak pernah dipikirkan kalau perusahaan kilang padi dia tutup, bagaimana petani ini? Yang selama ini padi sama dia. Apa digigit satu-satu? Limbahnya panjang. Itu bukan sekedar jual ini. Limbahnya sampai kata 10 kali. Kemudian ketika terserempet arus segala macam ini kan berisiko besar terhadap masyarakat. Ya. Ini kan tegangan tinggi. Tegangan tinggi. Ini sebenarnya seperti diceritakan kawan tadi, Budiman dan Pak Hadi dan Pak Dipri, ini bukan kebutuhan untuk masyarakat. Masyarakat ini hanya sebagai 0,5%. Ini kebutuhan industri lain akan hadir di Hakingon ini dan masuk sampai ke pelabuhan. Dari ke sini bisa aja ada tambang emas, ada tambang ini, semua macam. Mungkin yang terbayang semua yang dicari ini. Ini bukan kebutuhan mereka yang besar, bukan masyarakat. dengan TNI, Pak ya. Mati listrik hari ini pakai bensin, itu bukan rusak mesin, Pak. Ada nggak terbayang oleh Bapak? Bukan Mereka TNI, itu anak Bapak ini 2 jam kasih mati. tapi ini bagian dari Berapa strategi. untung minyaknya? Ada nggak terbayang? Pembangunan kompi. Kalau kayak gini terbuka kali ini. Bukan mati, Baru rusak. akan terbayang. Mati, Pembangunan bukan kompi. mesinnya. Ada terbayang oleh Bapak? Untuk hemat pekerja ini. Itu tidak ada. Bukan untuk pertahanan melawan GAM. Bapak harus usul. Bukan, Pak. Hari ini kantor itu nomor 8 ya. GAM sudah menjadi NKRI ya. Contoh kasus Irwandi kan, dia sudah bersumpah Jadi ada ibu ketika pelantikan setia demi Allah kan, ucapan pertama setia kepada NKRI. Macam itu Bukan ya. GAM lagi kan. Gimana orang Ada tua sama yang dengan berjalan? Masyarakat ini kalau memang ada proses ganti rugi yang maksimal. Iya, seperti tambang emas apa Tapi seperti tidak sanggup. Kompi itu untuk mengamankan proyek. Iya,
kan surya paloh. Kemudian Bapak harus terlibat dalam proses pengambilan Kalau orang itu misalnya enggak, Kenapa? Ini masyarakat Bapak. kami kan bisnis oleh Orang hanya menggunakan kemudian kerja selesai. investor besar yang pergi di Aceh, ya surya paloh itu. Tapi masih banyak surya-surya lain juga. Jelas. Tapi bukan artinya memprovokasi Iya. dan bukan menanas-menasi, tapi kita ingin ngomong realitas, kenyataan. Ya, Prinsipnya bagaimana rakyat bisa punya kedaulatan atas sumber daya alamnya sendiri. Bagaimana rakyat bisa mengatakan, tunggu dulu, jangan digusur dong, ya bangun dulu. Atau mana jaminannya bahwa anak-anak bisa sekolah dengan aman, tidak akan tenggelam. Masukkan dulu kurikulum. Terus Iya. mana jaminannya bahwa anak-anak sini tidak cuma jadi tukang batu. Jadi misalnya permintaan beasiswa ke Jepang, karena Jepang mau membiayai untuk bisa sekolah teknik elektro. Jadi, kalau tidak betul ini, betul orang Gayo akhirnya hanya menjadi penjual tanah air. Dan penonton. Ya, karakternya iya. Nanti kalau udah siap, ini sudah siap pakai, kan nggak ada yang berkata Selesai. Selesai. Tidak berapa orang lagi. Seharusnya juga harus ada terpikir oleh kita yang belum tergantikan tanahnya, yang mungkin akan dibebaskan. Iya. Untuk ke depan, saya mengajari Bapak untuk sesuatu yang seolah-olah jelek, tetapi sebenarnya positif. Satu batang kopi, kalau diganti 50.000, dikalikan dengan 25 tahun. Atau dia sistem sewa. Oh, di sini sekali jalan betul kayak abang film. Kenapa 25 tahun? Umur kopi itu kan 25 tahun. Ya. Itu satu, dan kedua umur satu generasi untuk alih profesi. Kan profesi. Karena dengan tercabutnya satu batang kopi, satu generasi kita habis. Ya, habis. Yang sini cuma kira 50 selama atau Semua. Karena apa, ganti rugi biasanya disesuaikan dengan harga pasaran lokal. Iya. Jadi jual beli di antara warga sendiri. Jadi bukan kekayaan akan mengalir keluar. Tapi kalau sekarang pemerintah memberikan ganti rugi untuk keperluan perusahaan, sudah kan bapak betul. sekali jalan cuma kalau di sini bang. Makanya, Nah, nggak ada 20 tahun kali 5. kalau Bapak pikir sekarang untuk ini, kali 25 tahun. Kenapa 25 tahun? Nah, itu Batang kopi kopi. itu umurnya sekurang-kurangnya 35 atau 25 tahun. Nah, Nilai Boleh panen misalnya tahun dikasih. 25 tahun. Setahun berapa penghasilan Untuk tanaman Satu batang kopi berapa dapat dalam per tahun? Ya. Kalikan 25 tahun. 12 tahun. Itu. Itu baru ganti rugi. sudah pernah diteliti. Oh, ganti untung. Kalau enggak betul-betul ganti rugi. Rugi kita. ya. Iya, rugi jelas rugi. Atau dia Kalau diganti. satu kali dapat tuh 1 tahun tuh, 1 batang tuh. Gak usah lebih. Berapa? 1 kali aja. Kali? nggak mau. Berapa tuh kalian? Setiap kali itu 1 kali jalan sekarang 4 kilo. 150. Nah, berarti 1 tahun 150 kali 25 tahun. Itulah harga satu batang kopi. Ada alternatif lain yang tadi bilang. Alternatif Ya. lain itu kan apa? Kalau di satu kan ada sekarang mereka tidak mau jual tanahnya, tapi sistem sewa dengan harga yang tinggi. Misalnya Iya. 1 tahun ini berapa dia menghasilkan? Iya. Jadi sebesar itulah sewanya per tahun, dan tidak mau karena mereka bilang itu tanah ulayat kami. Jadi kalau kami tidak punya tanah ulayat, kami kemana? Jadi asal satu itu resmi dibangun proyek-proyek itu dan tidak bisa merusak lingkungan dan hutannya itu ya, tidak bisa. Ketika mereka nanti pergi tanah itu kembali, kan itu ada kontraknya itu, kan 20 tahun, 25 tahun, sehingga nanti ketika mereka pergi tanah kembali ke masyarakat. Ini satu contoh ini kan, anu apa ini? Yang dibangun ini anu HP ini. Iya. Nggak Tower. mau orang jual beli. 40 juta disewa, 1 lantai cuma. Iya. Tapi dampaknya mereka nggak bisa. 1 juta, 3 tahun, Tapi habis itu dia minta. justru ini saya wajib. Nah, Kalau keuntungan lebih bagus sewa. Iya. itu Maka kita Harga tanah kan kembali. Ya. makin hari tanah makin mahal. Nah, yang kuyun yang rugi dia jual terus 100 juta itu. Iya. Ini nggak hilang nanti kan, harga kita nggak hilang, lebih masa kontrak harga kita masih Iya. Kemudian ini Pak, maaf. Iya. Bukan kami artinya mengajari Bapak. Sekali lagi saya minta maaf. Ini hanya sekedar tukar informasi Iya. dan berbagi Refreshing negara. berbagi pengalaman. Nah, Di tempat lain sudah kejadian. Karena kita kan diajarin juga dalam agama kita belajar dari sejarah. Al-Quran itu saya pikir juga sejarah. Iya, iya. Sejarah.
sejarah masa lalu menceritakan Wih, kebiasaan untuk menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Sejarah akan berulang, tapi dalam persidangan kondisi yang kamu tidak persis sama. Iya. Saya pikir persoalan ini juga menjadi catatan bagi kita dengan mencermati. Artinya apa yang terjadi hari ini? Paling tidak mengajarkan kita untuk hari bijaksana, berpikir jauh ke depan, bukan hanya melihat dari hari ini ke besok. Kalau kasus yang Bapak lihat, salah satu yang menjadi pertanyaan saya tadi, Bapak sudah pernah melihat, sudah pernah belajar, sudah pernah sudah sih berbicara mungkin dengan orang yang pernah menerima yang jadi tahun 95. Saya tanya, apa yang bisa mereka lakukan dengan properti yang mereka dapat? Mereka tidak ada apa-apa. Nah, belajar dari kasus itu, saya pikir ke depan hal seperti ini tidak perlu pedoman. Jadi PLN belum bertahan, kan sudah terima ganti rugi. Jadi sekarang kemarin udah tanah PLN. Sebenarnya belum. Jadi tunjung berarti. Belum. Kita berani. Masih ada bisa hak rakyat untuk melawan. Kenapa? Pembayaran tadi nggak sesuai proses. Sesuai proses. Prosedur tanah masa si per meter 200. Masih bisa diambil. Bisa. Masih. Kalau rakyat mau berkumpul seperti berkumpul orang pergi ke ala Jakarta kemarin, Kenapa tidak? kenapa tidak untuk persoalan hak? Karena perhitungan pembayar batang kopi cuma untuk 1 tahun. Bukan untuk 1 tahun, untuk sekali bayar 50.000. Sekali bayar Sekali bayar itu satu batang. Masa kita Kemudian hak per- kalau orang Gayo ini tanam kopi cuma 1 batang kopi penghasilan 50.000 maka kelaparan semua orang Gayo. Tetapi dengan tanam kopi orang Gayo nggak pernah lapar kan? Betul itu. Berarti Iya. enggak. Ini memang bukan dasar 50.000 teknik. harganya. Satu, Sawah gitu. yang berikutnya sawah. Itulah ada terbuka cabang. Memang orang cepat sekali untuk mengikuti apa. Jadi Nah, dia saya paling lebih. ingin masyarakat membentuk kelompok, mengorganisir diri, berdiskusi, bertanya banyak ini ahlinya. Jadi Saya juga belajar dari beliau. nanti nggak mau masyarakat saya nanti nggak Ah, jadi apa? Lebih bagus. Hanya nyukupi mah. Jadi kira-kira. Lebih bagus. Ini kan harus dilihat begini Pak. Saya teman-teman saya mahasiswa saya mendampingi masyarakat di sebuah desa di Jepang, namanya desa Ya, Baru. berarti 5 kali 2,5 juta ya. Pembangunan PLTN. 25 tahun. Hebat lagi, tapi itu Satu clear. pokok. Nah, kemudian mereka organisasi akhirnya rakyat bisa Apa lagi datang orang ke menteri, kumpulan? menteri Ristek. Kami menolak nuklir setelah itu membaca itu semua. Tidak cukup dengan itu, kita adakan seminar di Jepara. Ini ahli-ahli yang baik yang pro maupun yang kontra. Nah, para ulama ahli-ahli fikih NU mendengarkan kami berdebat selama 1 hari. Malamnya mereka bermusyawarah. Kemudian keluarlah fatwa mengharamkan PLTN. Haram hukumnya. Jadi berarti setelah ditimbang manfaat dan mudaratnya, lebih banyak mudaratnya. Jadi akhirnya mereka tidak cuma mengharapkan PLTN, tapi juga riset buat PLTN, penelitian. So itu bisa akal-akalan. Oh kita kesini bukan membangun, mau meneliti dulu. Nah, PLTA dalam benak Bapak, ini saya coba uji kepala Bapak sedikit. Karena Bapak terlalu menerima masukan dari satu pihak, dari pihak pemerintah. Tok. Seolah-olah kalau PLTA tidak jadi karena ada sejumlah uang miliaran, triliunan itu tidak jadi datang kemari, seolah lebih besar. Sebenarnya lebih bagus PLTA tidak jadi. Kenapa? Karena uang itu uang utang, bukan uang cuma-cuma. dan yang kedua karena ada alternatifnya. PLT mikro yang apa namanya? Mikrohidro itu Iya, 1 dan 2 dimatikan. Coba saya tadi kan tahun berapa dimulai dimatikan? Tahun 95. Itu tahun 95 tahun mulai sosialisasi pembangunan PLT. Ini jadi sebenarnya mikrohidro bisa, kita masih bisa membangun banyak mikrohidro tanpa harus menggenangi sawah-sawah, tanpa harus itu. Hanya dengan struktur teknik sipil yang sederhana. Bisa potensi. kalau kebutuhan listrik masyarakat. Kalau katanya listrik itu kebutuhan masyarakat, Pak ya. Setiap Dengan kecamatan bisa mikrohidro punya 1 PLT mikrohidro. dan kita tidak perlu membayar ke PLN.